Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi kita di kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Adapun surah, masih kita di surah Al-Kahfi di ayat 60 sampai dengan 64. Tema yang kita bahas adalah Musa mencari guru. Karena dalam perjalanannya dia merasa pintar, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mencari guru, disuruh mencari guru. Nah, itulah yang akan kita diskusikan. Barangkali bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita di dunia ini. Tafadhal, silakan yang memulai pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا Sadaqallahul azim. Jadi ini perjalanannya ini diperkirakan memang di sekitar Laut Merah, dan di situ memang ada beberapa pertemuan, ada muara-muara sungai. Ya. Dan di sini ada hikmahnya nih, bahwa mencari ilmu itu memang itu tidak ada batasnya, sampai dikatakan walaupun bertahun-tahun
Jadi mencari ilmu, dalam hal ini mencari guru, mencari ilmu itu tidak ada batasnya, tidak mengenal waktu. Akhirnya kita belajar terus. Tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Dan mencari ilmu itu butuh waktu, butuh kesempatan, dan Musa ini serius ini. Kan ini perintah Allah. Ketika mengaku dia paling pintar, rupanya ditegur. Di sini hikmahnya juga bahwa tidak boleh kita terlalu mengandalkan diri, karena di atas langit masih ada langit. Dan juga di sini unik ini, karena Allah tidak menyebut nama. Tidak ada nama yang disebut. Dia bilang, saya akan bertemu hamba-Aku. Jadi dalam arti bahwa gelar ataupun nama itu tidak perlu dibanggakan. Ya, yang penting bagaimana bisa mengamalkan ilmu, memiliki ilmu dan mengamalkannya. Akhirnya dia putuskan kembali. Kenapa dilewati baru kembali? Ini pembelajaran juga, bahwa dalam menuntut ilmu jangan ragu-ragu untuk mengulang. Ya, makanya itu kalau kita sekolah dulu istilahnya itu ulangan. Ya, kalau kita ujian sekarang kan dibilang tes atau ujian, tapi dulu saya ingat itu diistilahkan ulangan. Artinya mengulang pelajarannya. Ya. Jadi di sini hikmahnya ini bahwa dalam mencari ilmu itu jangan ragu untuk mengulang-ulang. Ya, diulang-ulang pelajaran kita. Begitu pula Quran, khatam kembali lagi dari awal. Dan imam kita, imam subuh itu alhamdulillah, karena dia memimpin secara sistematis, mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas, khatam kembali lagi dari awal. Dan kita ini mengikutinya, kita belajar dari bacaan dari hafiz kita. Ya, jadi barangkali bisa ditambahkan dan lain ini, karena ini sangat menarik, dan insya Allah minggu depan ayat ini akan sudah menyebutkan pertemuannya Musa dengan yang dimaksud itu, guru itu. Guru itu sebenarnya tidak ada disebut nama dalam Al-Quran, tapi jumhur ulama sepakat bahwa itulah Khidir. Itulah Khidir. Yang bermakna itu hijau. Hijau dalam arti hijau terus, hidup terus. Ya. Mudah-mudahan tempatnya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaan sesuai yang ada di ayat ini. Pertanyaan saya, apakah Musa ini sudah nabi atau belum? Kan ini ada Nabi Musa. Kemudian dari 25 nabi, Musa ini termasuk salah satu ulil asmi. Ulil asmi. Jadi itu pertanyaan saya sementara. Karena apa? Kalau dia sudah nabi, dia yang mengajarkan. Dia mengajarkan. Sudah diberikan keistimewaan oleh Allah mengenai untuk mendapatkan ilmu itu. Kemudian kenapa mesti di laut? Artinya orang awan seperti saya ini, kenapa mesti di laut? Karena pada zaman Nabi Musa itu kan sudah banyak yang nabi-nabi sebelumnya. Kenapa tidak belajar situ? Kenapa mesti ke laut? Itu. Iya. Artinya mungkin perumpamaan bahwa di mana-mana itu ilmu bisa kita dapat. Mungkin untuk sementara dari kami, Pak. Jadi ini sebenarnya setelah Nabi Musa diangkat sebagai Nabi Rasul. Dan ini setelah terbelah Laut Merah. Ya, setelah Musa meninggalkan Mesir ke Palestina. Jadi kejadiannya di sekitar itu. Nah, disinilah memperlihatkan bahwa Nabi Rasul itu kalau Allah menghendaki memberikan ilmu kepada orang lain itu bisa saja. Itulah sebabnya dia menjawab. Dia yang paling pintar karena dia Nabi, dia Rasul, dia bicara kepada Allah. Jadi ini penggambaran bahwa tidak boleh kita mengaku pintar karena itu hanya pemberian Allah. Allah lah yang maha pintar sebenarnya. Kenapa pertemuan dua laut? Ini bermakna dua ilmu. Kalau Musa itu dibesarkan di istana. Dibesarkan di istana sehingga ilmunya itu memadailah. Karena
kebiasaan orang istana itu mendatangkan guru untuk mengajar warga istana. Yang kedua, dididik oleh mertuanya, Nabi Shu'aib. Ada yang berpendapat bahwa itu memang Nabi Shu'aib. Ada yang mengatakan hanya sama namanya, wallahu alam. Tapi kemungkinannya memang Nabi Shu'aib, karena itu di Madian. Dan memang Nabi Shu'aib itu di Madian. Jadi ilmunya komplit sebenarnya. Ilmu umum, istana, kemudian ilmu agama dari Shu'aib. Tapi ada lagi ilmu. Nah, itulah metafisik. Jadi pertemuan bawah laut itu adalah ilmu itu secara garis besar ada dua. Ada ilmu lahir, ada ilmu batin atau gaib, atau kita istilahkan metafisika. Jadi secara fisik dia sudah memiliki ilmu, tapi meta itulah yang perlu dipelajari dari sang guru itu. Ya. Kenapa di laut? Ini yang menarik, mungkin banyak maknanya di situ. Karena istilah pertemuan di laut menunjukkan tempat sekaligus menunjukkan ilmu, bahwa ada memang ilmu yang orang tidak pelajari secara melalui media, tetapi dia dapatkan, yaitu ilmu ladunnah, ilmu dari sisiku, atau ilmu ladunni dari sisiku, ladunni ilmu ladunnah dari sisi kami. Kalau kita baca kalau surah Al-Alaq, di situ dikatakan allamah bil qalam. Qalam di sini adalah media. Medianya bisa guru, bisa televisi, bisa banyak media perantara. Dilanjutkan allama insana ma lam ya'lam. Tidak ada media di situ. Jadi Allah bisa mengajarkan ilmu kepada orang tanpa melalui media, tapi langsung dari Allah. Itu yang diserahkan dengan ilham atau inspirasi. Jadi ada beberapa ilmu yang tidak diajarkan oleh orang, tapi seorang bisa mengetahuinya. Pemberian langsung. Makanya disebut dengan ilmu ladunnah, ilmu dari sisi kami, atau ilmu ladunni, ilmu dari sisi saya, Allah. Jadi Allah bisa saja memberikan ilmu kepada seseorang tanpa melalui guru, tanpa melalui perantara, kalau Allah mengizinkan. Seperti contohnya Nabi ini, guru ini, nanti kita akan pelajari lebih lanjut bagaimana ceritanya, bahwa dia memang itu memiliki ilmu yang Musa belum miliki saat itu. Ya, sekian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa yang saya pikir tadi pertanyaan, rupanya Pak Mahmud sudah tanya, tapi saya mau tambahkan juga kata ikan. Ya kan pada zaman itu kan mungkin ikan tidak seramai seperti sekarang ini. Biasanya kan kurma atau apalah di sana. Makna apa di situ, sampai apa kira-kira? Iya. Apa kira-kira maknanya di situ? Ikan, dan ikan itu lompat ke laut mencari jalannya sendiri. Apa kira-kira maknanya di situ? Itu yang saya sambung saja tadi. Kalau di laut memang karena Nabi Khidir, ya saya ingat Nabi Musa kan melubangi perahu dan seterusnya kan panjang ceritanya memang. Tapi khusus ikan ini kira-kira apa itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Saya ingin menambahkan penjelasan sedikit mengenai kenapa di laut dan kenapa ikan. Sebetulnya Allah mau memperlihatkan kekuasaannya. Ya? Kekuasaannya apa? Gaibnya itu ikannya sudah masak, lompat ke laut. Itu yang Allah mau perlihatkan, bahwa apapun sebenarnya yang tidak masuk akal, Allah bisa lakukan. Itu yang Allah inginkan. Nah, jadi jangan kau merasa sombong bahwa kaulah yang paling pintar. Padahal ikan yang sudah masak ini lompat ke laut kan tidak masuk akal kau. Nah, itu yang kaitannya kenapa di laut dan kenapa ikan, memang ada hubungannya kayaknya gitu ya. Kemudian yang saya ingin sedikit adalah pembantunya ini Nabi Nabi Musa.
Waktu dia tidak sampaikan, kembali dia salahkan setan lagi. Jadi dari dulu rupanya ini manusia itu selalu menyalahkan setan. Tentu setan mengatakan, kenapa lagi saya yang salah? Nah, kau lupa. Cenderung begitu orang, kan? Jadi bukan era sekarang saja, dari dulu rupanya begitu. Kasihannya itu setan memang. Setiap kesalahan dia bisa yang dituju. Padahal saya kan cuma tidak paksa, kau kebuju-buju saja. Nah, itulah. Jadi ini pembelajaran betul dibilang Pandu tadi, banyak hikmah yang bisa kita dapat di situ. Ya, mengenai ikan ini yang bekalnya Musa. Sementara Nabiullah Muhammad SAW itu sebenarnya mungkin jarang makan ikan ya, karena tidak di pinggir laut. Ya, tapi di sini diberitakan bahwa ikan itu adalah salah satu bahan makanan sejak dulu, sejak eranya Musa. Dan saya kira semua bangsa-bangsa yang memiliki laut akan makan ikan. Demikian pula yang tinggal di benua, kalau ada danau saya kira akan makan ikan. Jadi ikan ini memang salah satu bahan makanan yang penting. Ya, sampai-sampai Musa di sini tidak disebut temannya gandum atau nasi, tidak. Hanya ikan itu yang disebut. Jadi memang ikan ini adalah satu konsumsi yang sejak dulu itu dijadikan bahan makanan ya. Ya, sampai sekarang juga. Dan ikan ini di daerah kita Makassar ini tiap hari orang ambil ikan, tidak ada habis-habisnya. Masya Allah, itu luar biasa ini ikan ini. Ikan bakar yang segar, tiap hari ada. Utamanya di Makassar ini. Jadi ya banyak sekali memang pembelajaran di sini, dan nanti akan kita temukan lagi lebih banyak lagi yang aneh-aneh. Dan itu memang betul tadi itu lempatnya ikan itu adalah itu bukti, itulah meta, disitulah ilmu yang bukan non fisik ya, itulah pertanda. Tapi dia lupa lanjut ke perjalanan ya. Saya kira itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.